Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semua. Di sini bersama saya Aditya Lilian dan kali ini saya akan mengampu untuk mata kuliah Entry 3. Jadi seperti yang kita bahas mungkin untuk teman-teman yang udah di Entry 2 kemarin, bahwa di Entry 3 ini akan beda dari Entry sebelumnya. Karena kalau dulu kita lebih melihat bagaimana membuat HPP, membuat taruhlah branding, logo dan sebagainya. Nah, di Entry 3 seperti yang kita sepakati waktu itu, bahwa Entry 3 kegiatannya benar-benar action. Jadi kita berbicara selling nanti di sini, teamworknya seperti apa, membuat laporannya seperti apa. Nah, itu di Entry 3. Jadi ketika berbicara Entry 3 ini, yang pertama kita akan berbicara masalah actionnya. Jadi setelah kemarin teman-teman taruhlah menghitung HPP-nya berapa ini, riset, akhirnya membuat kemasan, udah buat logo dan sebagainya. Pada akhirnya udah jadi tuh prototipe produk kemarin dengan endingnya di sana. Nah, di Entry 3 ini selama 1 semester kalian harus mulai bagaimana menjual produk itu. Jadi langsung action bagaimana jualan, dan tak lupa di sini ada teamwork. Jadi kalian ini kan usaha tim. Jadi satu kelompok telah kalian ada 5, ada 6 orang. Coba dibagi ataupun diperjelas job desk-nya seperti apa. Jangan sampai nanti kasusnya apa, kalau dalam rilis bisnis itu apa? Iri-irian. Oh, aku udah ngerasa ini, aku udah ngerasa ini. Nah, mulai dari sekarang udah mulai action, ditentukan juga teamworknya seperti apa. Taruhlah si A bagian selling, sales dan sebagainya, bagian marketing. Ada taruhlah dia yang sebagai pinter membuat laporan keuangan, dia membuat laporan keuangan. Ada juga taruhlah si ini sebagai tim produksi. Nah, di sini jadi akhirnya apa? Walaupun kita berbicara usaha kecil di sini, tapi kalian memiliki sistem dan sumber daya manusianya itu job desk-nya jelas di sana. Karena takutnya ketika kalian job desk-nya jelas, kalian akan apa? Saling bentrok di sana. Nah, itu jangan sampai kejadian seperti itu. Kalaupun akhirnya taruhlah nanti di konsep taruhlah, oh si A job desk-nya membuat laporan keuangan, si B produksi, si C marketing dan sebagainya. Tapi ketika semua juga berbicara masalah marketing, membantu support marketing, itu juga nggak apa-apa. Jadi ada job desk yang double, ibaratnya semakin banyak marketingnya itu kan akan semakin bagus di sana. Nah, itu yang akan dilakukan. Nah, ini selling tadi yang sempat saya bahas. Jadi intinya pada pertemuan kali ini kalian benar-benar harus melakukan penjualan. Setelah melakukan penjualan terus, report. Jangan lupa. Jadi report yang nanti harus dibikin adalah sales reportnya. Penjualan hari ini berapa, pengeluaran hari ini berapa. Pada akhirnya nanti setiap 2 minggu ataupun mungkin 3 minggu sekali, report itu dibikin yang rapi, dikirim ke saya. Nanti kita evaluasi. Nah, setelah itu nanti dilakukan evaluasi di sana. Taruhlah di minggu pertama ini udah melakukan penjualan, kok ternyata penjualannya turun dan sebagainya. Kalian lakukan evaluasi di sana. Apakah cara pemasarannya yang salah, ataukah mungkin target marketnya yang salah, yang awal ditargetkan seperti ini ternyata nggak sesuai seperti yang di awal. Nah, ataukah mungkin jalur distribusinya harusnya pakai seperti ini. Nah, harus ada evaluasi di sana. Dan ada juga mungkin setelah evaluasi nanti kalian berhak melakukan sedikit perubahan produk, tapi bukan secara garis besarnya. Taruh gini, misal teman-teman jualan pentol nih, taruhlah pentol gitu kan, cilok. Setelah kalian jual dengan rasa pedas A seperti ini, ternyata kok banyak orang yang terlalu kepedasan. Oh, berarti mungkin diubah sedikit pedasnya, dikurangin di sana. Nah, itu nggak apa kalau kita merubah seperti itu. Yang penting tidak merubah core bisnis ataupun yang sebagian seperti di Entry 2 di sana. Jadi intinya melakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan konsumen di sana. Taruhlah udah set harga seperti ini. Karena target marketnya ternyata seperti ini, ternyata turun di sana. Ternyata target marketnya tidak sesuai. Jadi apa? Dievaluasi. Oh, berarti harga saya mungkin bisa saya keluarkan di sana. Nah, itu contoh-contohnya akan kita lakukan. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa entrepreneur Entry 3 di sini udah nggak bukan teori lagi, tapi udah mulai praktek atau action di sana. Jadi nanti ketika ada kendala ataupun apa, itu bisa dikomen di bawah di LMS itu ataupun di grup. Nanti akan saya bahas di podcast berikutnya. Taruhlah ada kelompok A. Kelompok A dia taruhlah melakukan udah melakukan selling nih. Dia sharing, saya ada kendala seperti ini, solusinya seperti apanya? Seperti apa ya? Nah, itu nanti akan kita bahas di sini. Harapannya apa? Ketika ada kendala, kalian sharing, saya bahas, mungkin di kelompok lain ada kendala yang sama. Jadi mungkin bisa sekalian sharing di sini gitu kan. Nah, jadi coaching kapanpun sharing ke saya nggak masalah. Ketika ada waktu pasti akan saya bahas di sana. Dan kalau nanti
tanyanya di LMS, nanti juga akan saya bahas di sana. Jadi intinya di N3 ini kita udah masuk kelas, kita udah mulai benar-benar praktek di sana bagaimana kalian meningkatkan penjualan, mengejar profit, teamworknya seperti apa, report seperti apa. Oh, lagi juga di report pengeluaran, semua pengeluaran harus dicatat. Walaupun itu cuma Rp100 ataupun Rp500, Rp1.000 itu harus dicatat. Kalian beli plastik itu harus dicatat. Karena kalau nggak seperti itu, kalau lama-kelamaan itu juga menjadi cost di sana. Jadi intinya penjualannya dapatnya apa aja, pengeluarannya sekecil apapun tetap dicatat. Setelah itu nanti kalian akan melihat, taruhlah di minggu pertama pendapatan penjualan sekian, pengeluaran sekian, oh profitku sekian nih. Oh ternyata aku masih belum ngejar target belum nutup profit nih. Nah, kembali lagi ke waktu itu bahwa kalian kan udah menghitung BEP di sana. Break even point berapa ada BEP unit, ada BEP rupiah di sana. Nah, BEP unit itu kan menjadi patokan bahwa ketika pengeluaranku sekarang sekian, aku harus jual berapa sih untuk ibaratnya tutup modal nih. BEP itu tutup modal loh, belum profit. Nah, seenggaknya kan kalian tahu bahwa sehari waktu itu aku harus jualan 10 piece nih. Berarti itu baru tutup modal. Berarti kalau aku pengen ngejar profit sekian, aku harus penjualan sekian. Nah, itu kan bisa di breakdown gitu kan. Taruhlah ibaratnya kalian punya tim 5, target kita BEP itu 10. Kalau kita pengen ngejar profit, taruhlah kita jualan 15 atau 20. Mungkin bisa dibagi tuh. Ada sekitar 5 orang. Si orang ini kamu harus target 5 orang. Nah, itu bisa juga sebenarnya jadi target itu di breakdown dari semua tim yang ada, itu bisa juga. Ataupun dijual dengan sebagai saluran distribusi. Di sana kan ada Instagram, ada Facebook dan sebagainya, itu bisa dilakukan juga. Nah, nanti untuk report dan sebagainya, salah satunya juga selain laporan dan salesnya ya, jangan lupa. Jadi intinya akan seperti itu. Dan yang pasti ketika kalian ada kendala apapun, langsung komen ataupun langsung sharing di sini. Nanti kita bahas bareng-bareng di sana. Karena harapannya apa? Semakin hari semakin performanya semakin baik. Ketika ada kendala dievaluasi, mencari solusinya seperti ini. Ada kendala, evaluasi solusinya seperti ini. Nah, itu yang akan kita lakukan di N3 seperti itu. Nah, demikian untuk pengenalan di N3, karena nanti kasusnya pun kalian juga harus jualan, sharing ke saya kapanpun nggak masalah, private chat ataupun langsung desain ke LMS itu nggak masalah juga. Karena yang konsep N3 ini langsung jualan, konsepnya coaching di sana. Benar-benar harus real cash di sana, dan harapannya nanti benar-benar bisa profit di sana usaha kalian. Nah, sekian dari saya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.